Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi tentang gerak parabola. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, ada seorang pemain golf. Yuk kita tonton dulu videonya. Nah, dari video tadi, coba kalian perhatikan saat bola golf dipukul, bagaimanakah lintasan si bolanya? Nah, apakah bola yang dipukul akan mencapai ketinggian tertentu sebelum dia turun kembali ke tanah kan, tertarik oleh gravitasi? Nah, ternyata gerak yang dialami oleh bola golf tadi itu dinamakan dengan gerak parabola. Apa sih itu gerak parabola? Kita lihat dulu ya video berikut ini. Nah, kita lihat contoh gerak parabola. Amati. Ya, ketika David Beckham dia menendang bola, perhatikan bola saat ditendangnya. Lihat lintasannya. Coba perhatikan, lihat lintasannya. Apa yang terjadi ketika bola ditendang? Dan bagaimanakah bentuk lintasan bolanya? Nah, dari video tadi bisa kita simpulkan ya, gerak parabola merupakan gerak yang ada perpaduan antara gerak GLB di arah horizontal atau di sumbu X dan gerak GLBB di arah vertikal atau di sumbu Y. Berarti kita tahu ketika dia di sumbu X, kecepatannya akan tetap kan? Karena geraknya GLB, tapi ketika dia di sumbu Y, kecepatannya berubah-ubah karena dia GLBB. Nah, saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh percepatannya sama. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar gerak menjadi grafiknya parabola? Kecepatan gerak V-nya tidak terlalu besar. Nah, nilai percepatan gravitasinya G-nya tetap 9,8 atau 10 ya. Syarat G tetap, gravitasi tetap akan terpenuhi jika jangkauannya tidak terlalu tinggi dari permukaan bumi. Dan kelengkungan bumi dan gesekan udara diabaikan. Nah, ada game Angry Bird itu menceritakan tentang gerak parabola. Kita lihat dulu. Pada layar akan terlihat sekumpulan burung yang akan ditembakkan pada sebuah balok-balok yang tersusun. Kita akan melakukan gerak parabola dengan menarik burung yang berada di ketapel. Kita dapat menentukan sudut tembakan yang akan dilakukan. Kemudian tarik sekuat tenaga dan lepaskan. Terbentuk sebuah lintasan parabola. Mari kita coba lagi dengan sudut tembakan yang berbeda. Terbentuk lintasan parabola dengan bentuk yang lebih melengkung. Mengapa bentuk parabolanya berbeda? Mari kita analisis. Pada tembakan pertama, sudut tembakan yang dilakukan lebih kecil daripada sudut tembakan kedua. Namun keduanya dilakukan dengan kekuatan yang sama. Tembakan pertama memiliki lintasan yang lebih jauh. Sedangkan tembakan kedua memiliki lintasan yang lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan besarnya sudut tembakan akan mempengaruhi tinggi dan jarak lintasan gerak parabola. Nah, sekarang kita ke ilustrasi gerak parabola atau gerak peluru. Ini kecepatan awalnya. Ada lengkungan kan? Dia melengkung. Nah, V0 ini kecepatan awalnya. Nah, ingat, karena dia geraknya di sumbu X dan di sumbu Y, maka kecepatan awalnya juga ada di sumbu X dan sumbu Y.
Nah, kalau kecepatan awal di sumbu X, kita namakan V0 X. Kalau kecepatan awal di sumbu Y, kita namakan V0 Y. Berapa besarnya? Nah, ini kan menghabis sudut ya. Berarti kalau V0 X, berarti V0 cos alpha atau cos theta sudutnya. Kalau V0 Y, berarti V0 sin alpha atau sin theta. Nah, ingat ya, gerak horizontal ini dia GLB, artinya kecepatannya tetap. Tapi kalau gerak vertikal dia GLBB, artinya kecepatannya berubah-ubah ya. Nah, sekarang tadi kan kecepatan awalnya, sekarang kecepatan di sembarang titik. Berapa besar kecepatannya? Nah, berarti ketika kecepatan di sembarang titik sumbu X, kita namakan Vx. Ketika kecepatannya di sumbu Y, kita namakan Vy. Nah, ingat, di sumbu X tadi geraknya kan GLB. Kalau GLB kecepatannya tetap kan mau dimanapun. Berarti kecepatan di sini Vx akan sama dengan kecepatan awalnya. Nah, berarti Vx itu sama dengan V0 X. V0 X kan tadi V0 cos theta atau cos alpha. Ingat ya, Vx akan sama dengan V0 X karena geraknya dia GLB. Tapi kalau Vy, kecepatan di sumbu Y, dia berbeda karena dipengaruhi oleh gravitasi. Maka di sumbu Y, kecepatannya Vy sama dengan V0 Y min GT. Atau V0 Y tadi kan V0 sin theta min GT. Ya, karena dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, kecepatannya nanti tinggal di ini. Di akar kuadrat kan. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana posisinya? Nih, posisi jangkauan di sumbu X dan posisi di sumbu Y. Ketika dilemparkan, kita bisa menghitung berapa jarak sumbu X-nya dan berapa jarak di sumbu Y atau posisinya. Nah, X, ingat rumusnya yang GLB, S sama dengan V dikali T. Berarti X sama dengan V dikali T kan? V-nya yang tadi, V0 X. Karena dia geraknya GLB, artinya kecepatannya tetap. Berarti X-nya V0 cos alpha dikali T. Saya ingat, karena X itu geraknya GLB. Artinya kecepatannya tetap. Tapi kalau si Y, ini kan tadi GLB dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti jadi V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ingat ini. Karena tidak ada percepatan maupun perlambatan apapun di sumbu X, maka untuk mencari jaraknya, tinggal pakai yang tadi. X sama dengan V dikali T. V-nya V0 cos theta. Nah, komponen gerak vertikal atau di sumbu Y besarnya selalu berubah setiap rentang waktu karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, jadi ketinggiannya akan bergantung ini, ya. Nah, keadaan khusus ketika dia ada di puncak, di sini kan, ketika di puncak, ingat dia mau turun lagi kan, berarti kecepatan akhirnya V-nya itu sama dengan 0, ya. Ketika dia di puncak, maka atau di ketinggian maksimum, si V-nya kecepatan akhirnya, kecepatan maksimumnya itu kan 0. Kita bisa mencari waktunya. Kan V itu V0 sin alpha min GT kan tadi. Karena kecepatan di puncaknya 0, berarti ini tulis 0 ya. 0 sama dengan V0 sin alpha min GT. Ini bisa pindah ruas kan? Berarti kita bisa mencari waktunya. Berarti T sama dengan V0 sin alpha per G. Saya ini ketika waktu untuk mencapai titik puncaknya. Nah, di gerak parabola kita akan memakai tabel trigonometri seperti pada bab vektor ya. Jadi tetap ini akan terpakai. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya ya.
Nomor 1. Sebuah peluru diarahkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah mendatar dan ditembakkan dengan laju awal. Ini berarti kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Hitunglah kecepatan awal peluru dan kecepatan peluru tepat saat detik kedua setelah ditembakkan. Nah, kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Sudutnya 37, waktunya 2 sekon kan? G-nya 10. Kita nyari kecepatan awal di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Di sumbu X berarti kan V0 X. Yang tadi V0 cos theta atau cos alpha. V0-nya 50. Cosnya tadi cos 37. Cos 37 itu 0,8. Berarti 50 kali 0,8. Isinya 40. Nah, kecepatan awal di sumbu Y berarti V0Y. V0 sin alpha. Berarti 50 sin 37. Sin 37 itu 0,6. Berarti 50 kali 0,6. 30. Selesai kecepatan awal. Sekarang kecepatan peluru saat T-nya 2 sekon. Ingat, kecepatan di sumbu X itu akan sama dengan kecepatan awalnya karena dia GLB. Berarti Vx sama dengan V0X. Sama dengan V0 cos alpha. Jadi isinya tetap 40. Tapi kalau Vy itu berubah karena dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti jadi V0 sin alpha min Gt. V0 sin alpha kan tadi kita udah dapat 30 min G-nya 10, T-nya 2. Berarti 30 min 20, 10. Udah kayak gini kita tinggal mencari resultannya. Resultan dari kecepatan. Kecepatan peluru saat 2 detik berarti ini kan V kuadrat itu Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Berarti 40 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ini kan 1600 tambah 10, 1700. Nanti diakarkan ya. Kan dapat V-nya. Akar. Nih. 1700 kan. Nah, bisa kita sederhanakan jadi 10 akar 17. Nah, soal kedua. Sebuah peluru diarahkan dengan sudutnya 37 terhadap arah mendatar. Sama soal yang tadi, cuma sekarang ditanya, hitunglah posisi benda di sumbu X dan Y saat waktunya 2 sekon. Kecepatan awalnya sama ya dengan yang tadi. V0X-nya 40, V0Y-nya 30. Nah, koordinat sekarang posisinya saat 2 sekon. Ingat, X itu V kali T kan? V-nya yang ini, 40. T-nya 2, berarti 80. Sedangkan posisi sumbu Y, V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. V0-nya, V0 sin alpha-nya ini kan? 30 ini. Kali T-nya 2. Dikurangi setengah G-nya 10, T kuadrat. Waktunya 2 kan? Kuadratnya jadi 4. Berarti isinya nanti 40. Berarti posisinya koordinat pelurunya ada di 80,40. Artinya 80 di sumbu X, 40 di sumbu Y. Bisa. Kita ke soal berikutnya. Sebuah bola dilempar dengan sudut 30 derajat, kecepatan awalnya 10. Apabila percepatan gravitasinya 10, tentukanlah kecepatan dan tinggi maksimumnya setelah 0,2 sekon. Biasa kita cari dulu kecepatan awalnya. Ya kan, V0 cos 30. Cos 30 tadi di tabel trigono kan setengah akar 3. Berarti 5 kali akar 3. Nah, kecepatan awal di sumbu Y, V0 sin theta kan, sin 30 itu setengah, berarti 10 kali setengah 5. Kita cari setelah 0,2 sekon. Vx, ingat karena dia GLB berarti akan sama dengan V0x. Nanti tetap ya 5 akar 3. Iya, karena dipengaruhi oleh gravitasi, jadi V0-nya min GT. 5 kali 10 kali 0,2 berarti 3. Cari ininya, V-nya sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. 5 akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. 5 kali 5, 25. Akar 3 kuadrat 3. 25 kali 3 itu 225. 3 kuadrat 9. Jadi 2, 3, 4. Boleh disederhanakan, boleh juga tidak. Sekarang tinggian maksimumnya. Ingat ini. Vt kuadrat itu kan
pas di GLBB sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ingat, kalau di ketinggian maksimum, kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Berarti V akhirnya 0 sama dengan V0Y kuadrat. Ini kan 5 kuadrat min 2, G-nya 10H. Ini pindah ruas, jadi 25 sama dengan 20H. Berarti H-nya 25 dibagi 20. Sederhanakan jadi 5/4 ya. 5/4 itu 1,25. Nah, sekarang. Sebuah peluru diarahkan dengan sudutnya 53 derajat terhadap arah mendatar dan ditembakkan dengan laju awalnya 20. Hitunglah waktu benda saat di puncak. Nah, berarti kita cari dulu biasa kecepatan awalnya. Vx dan V0x dan V0y-nya. V0x, V0 cos apa? 20 cos 53, cos 53 itu 0,6 kan? Berarti 12. Ininya V0 sin apa? Sin 53 itu 0,8, berarti 16. Ini kecepatan awalnya. Nah, waktu saat di puncak, ini kan V0 sin alpha kan? Berarti ini 16. Berarti 16 G-nya 10. Ini 1,6 sekon. Tinggal dimasukin ke tadi. Yang mencari waktu di titik puncaknya. Saya sama dengan V0 sin alpha per G. Sekarang, satu lagi. Sebuah peluru diarahkan dengan sudutnya 30 derajat terhadap arah mendatar. Ditembakkan dengan laju awal 30 meter per sekon. Hitunglah kecepatan peluru pada saat detik ke-1. Kecepatan awalnya 30, sudutnya 30 derajat. Kecepatan awalnya V0x, V0 cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Berarti boleh juga didesimalkan, setengah akar 3 itu sama kayak 0,85. Berarti 30 kali 0,85 itu 25,5. V0y, V0 sin apa? Sin apa itu kan setengah, berarti 30 kali setengah 15. Kecepatannya saat waktunya 1 sekon, berarti Vx-nya tetap ya 25,5. V-nya V0 sin apa min GT, berarti 15 dikurangi 10 kali waktunya 1. Berarti 5. Tinggal nih cari resultan kecepatannya. V sama dengan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx-nya 25,5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ininya 650,25 tambah 25, 675,25. Isinya 26 meter per sekon. Bisa ya? Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.